Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, yang merupakan kawasan agropolitan terbesar di Provinsi Lampung. Sesuai dengan usaha pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membangun konsep agropolitan, yaitu pengembangan wilayah perdesaan atau kota-kota perdesaan dengan aktivitas utamanya adalah kegiatan agribisnis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja PKP 2 Provinsi Lampung tertuang di dalam Master Plan Pembangunan Wilayah Perdesaan dengan mengacu pada pengembangan kawasan potensial melalui kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, usaha pertanian dengan wilayah sasaran di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pringsewu. Dengan sumber dana APBN untuk Kabupaten Mesuji sebesar 3 miliar rupiah, untuk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 3,2 miliar rupiah, dan untuk Kabupaten Pringsewu sebesar 2,3 miliar rupiah. Untuk Kabupaten Pringsewu dibangun kawasan agropolitan di Desa Enggalrejo, Kecamatan Adiluih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katelan sebagai Kepala Pekon Enggalrejo dari tahun 2013 sampai 2019. Pekon Enggalrejo terletak paling ujung di Kabupaten Pringsewu, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah. Dari dulu Desa Enggalrejo ini masih berupa hutan belantara, dan pada tahun 1958 yaitu Desa Enggalrejo itu menjadi perguruan yang dipimpin oleh seorang Kamituo, dan pada tahun 1966 Desa Enggalrejo lepas dari Desa Sukoharjo dan menjadi Desa Enggalrejo yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang mayoritas, istilahnya di sini 99% itu dari suku Jawa. Potensi-potensi dari Pekon Enggalrejo yaitu yang pertama adalah pertanian. Alhamdulillah dari Pekon Enggalrejo, dari hasil pertanian kita cukup istilahnya dalam bercocok tanam, yaitu jagung, padi, coklat, dan sayur-sayuran. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian yang merupakan basis utama di perdesaan dengan sektor industri yang selama ini terpusat dikembangkan di perkotaan. Secara luas, agropolitan dapat dikatakan sebagai salah satu konsep pengembangan wilayah perdesaan yang paling tepat saat ini, karena dapat mengintegrasikan secara simultan dan harmonis pembangunan sektor pertanian dengan industri dan jasa terkait dalam suatu klaster pengembangan wilayah. Secara simultan, artinya seluruh aspek terkait dengan pengembangan agropolitan yang meliputi aspek pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, sistem dan usaha pertanian, permodalan, prasarana dan sarana, kelembagaan, dan aspek-aspek penunjang lainnya yang harus dikembangkan sekaligus. Secara harmonis, maksudnya adalah seluruh aspek yang terkait dengan pengembangan agropolitan tersebut harus berjalan secara berimbang dan tidak ada satu aspek pun yang tertinggal.
Proses perencanaan pengembangan kawasan agropolitan akhir-akhir ini gencar dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah antar desa dan kota. Adapun pengembangan agropolitan berupa pembangunan prasarana dan sarana perdesaan melalui pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana yang setara dengan wilayah perkotaan. Diharapkan kawasan agropolitan akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak utama bagi pembangunan di wilayah sekitarnya. Selain itu, dengan program pengembangan agropolitan diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang timbul di wilayah perdesaan, antara lain dapat berfungsi sebagai penyeimbang pembangunan antar wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dapat memperkuat ketahanan pangan secara nasional, dapat menahan laju migrasi. Kabupaten Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jalan pertanian dari PU. Dulu sebelum jalan ini dibangun, ya, bawa setengah kintal itu sudah payah Pak, kadang-kadang jatuh bangun. Tapi semenjak jalan ini dibangun oleh pemerintah, makanya kami warga masyarakat Tegalrejo merasa bersyukur alhamdulillah dengan adanya jalan baru tersebut. Dan sekarang masyarakat semakin tambah semangat untuk berangkat jam berapapun, pulang jam berapapun, untuk membawa hasil pun 2 kali lipat, semakin berbobot atau semakin banyak, bahkan 3 kali lipat. Kami semuanya kalau bawa motor dulunya setengah kintal, sekarang bisa ya sekintal, bisa nambah. Jadi harapan saya kepada pemerintah, Dinas PU, Dinas Pertanian, berhubung Tegalrejo masih ada jalan-jalan yang belum di aspal semuanya, nanti untuk tahun-tahun yang ke depan masih teman-teman masih kepingin juga merasakan tindak lanjut jalan-jalan yang seperti dibangun sekarang ini. Jadi harapan saya kepada pemerintah baik kabupaten, provinsi atau pusat, yang jelas masyarakat Tegalrejo merasa bersyukur. Semoga langkah-langkah ke depan pemerintah pusat jangan henti-hentinya untuk membangun Dinas Pertanian, khususnya infrastruktur jalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, atau dengan kata lain, infrastruktur adalah basic determinan atau kunci bagi perkembangan ekonomi.